Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang menginjak di mata pelatihan yang kedua ya, setelah tadi alur dan program pelatihan. Sekarang judulnya ini nih, konsep dasar pemanduan wisata alam ya. Kita timnya dengan Pak Asep, tapi ini saya sedikit perkenalan mungkin ya. Ini nama saya Abdul Khalid ya. Kalau panggilannya Oik ya. Kalau mau manggil Abdul Khalid juga boleh. Oik boleh ya, biar lebih akrab dan pendek gitu. Kemudian ini apa? Saya Widya Iswara di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Kemudian ini nomor WA saya. Terus akun Facebook saya, kalau mau berteman boleh. Bapak-bapak main Facebook nggak sama ibu-ibu? Enggak ya, ada yang nggak boleh memang. Kemudian itu kalau apa? Channel YouTube-nya itu kalau mau dilihat-lihat dalamannya banyak materi juga sih, materi pelatihan. YouTube-nya NV Foresta. Nanti saya upload ini ya, kegiatan ini, sebagian saya record. Ya, baik, itu perkenalan singkat saya. Kemudian dari pembelajaran konsep dasar ini, kita ada 4 ya yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi semuanya harus bisa menjelaskan tentang pengertian pemanduan dan interpretasi wisata alam. Kemudian yang kedua, tujuan pemanduan itu apa? Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip dasar pemanduan. Kemudian yang keempat, etika pemandu dan pemanduan. Apa pengertian dari interpretasi dengan pemanduan wisata alam ya? Jadi kita coba definisikan dulu interpretasi wisata alam itu apa ya. Adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seni dalam memberikan penjelasan ya. Jadi intinya memberikan penjelasan ya, tentang apa? Karena Bapak dan Ibu pelatihannya wisata alam, jadi tentang wisata alam ya. Wisata alamnya itu objeknya apa aja ya, bisa flora. Flora itu apa? Tumbuhan. Tumbuhan yang ada di lokasi ini apa aja? Ayo sebutin. Pohon asam. Asau gitu. Oh, asau di sini ya. Kemudian leban yang mana? Oh, yang putih leban. Oh, laban ya kalau di kami. Laban. Kalau selanjutnya tumbuhannya apa lagi? Bentor ya? Betor. Oke. Simpor laki. Ini yang di depan mangrove nggak disebut ya? Oh, ini sudah agak siang memang, kita fokusnya agak ini. Tumbuhan juga mangrove ya? Bukan hewan kan? Ya. Bukan. Ya, jadi tumbuhan. Artinya flora, bisa objeknya flora, objeknya itu bendanya. Jadi kita menjelaskan tentang wisata alam, tentang tumbuhan boleh. Tentang fauna di sini hewan apa aja? Ada hewan? Apa? Monyet ada? Ada. Banyak. Biawak. Oke. Apa lagi? Ular. Apa itu? Burung. Ya, burung. Apa lagi? Babi hutan ada? Oh ya. Landak. Kancil. Rusa. Kancil. Atau rusa? Kancil, yang kecil. Oh, ada ya. Nah, ya bagus. Tarsius, oh benar, Tarsius. Tarsius ini ya, begitu. Ya? Apa itu? Tarsius, oh Tarsius. Oke. Ya, bahasa setempat. Apa namanya? Pelilian. Betul, oke. Pelilian. Oke, saya ingat nanti. Pelilian. Ya, jadi objeknya itu nanti bisa yang tadi Bapak sebutkan
hewan dan tumbuhan, ada juga proses geologis. Mungkin proses geologis ini terkait dengan batu bedil ini ya. Nah, nanti Pak Asep nanti yang akan jelaskan. Kemudian sejarah dan budaya masyarakat. Di sini ada, kalau di sini contoh budaya masyarakatnya apa? Sejarahnya Pak. Sejarahnya apa? Legenda batu bedil. Oh, legenda batu bedil. Nah, Sumur beracun. oh, sumur beracun itu ada ceritanya ya. Oke. Nanti di praktek kita ini, nanti Bapak akan menuliskan itu objeknya apa, nanti ditulis ini. Nanti ada di prakteknya. Nah, jadi interpretasi wisata alam itu penjelasan terkait objek wisata alam baik hewan, tumbuhan, kemudian objek geologis ya seperti batuan ya, atau budaya atau sejarah masyarakat ya. Nah, itu yang ini bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis ya objek itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan pemanduan ya? Jadi pemanduan itu adalah salah satu dari metode interpretasi ya. Kan metode interpretasi itu ada dua, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau pemanduan itu langsung kita pandu, pengunjung datang, kita bawa ke rute yang sudah kita tentukan, kita tunjukin ini misalnya ini mangrove, kita jelasin ke mereka mangrove itu adalah salah satu tumbuhan di pesisir pantai yang kadang terendam air surut, kadang tidak. Itu dijelaskan ke. Nah, itu namanya salah satu metode interpretasi kita kan, tapi dengan secara langsung. Kalau tidak langsung, Bapak sudah bikin belum yang ini papan interpretasi, misalnya tentang sumur beracun sudah bikin belum ini ceritanya di tulisan? Oh udah, tapi terhapus ya. Berarti Bapak sudah membuat interpretasi yang secara tidak langsung, artinya melalui media papan interpretasi, sehingga Bapak pengunjung yang datang nggak usah ditunjukin sama Bapak, nggak usah dijelasin, tapi mereka bisa baca sendiri gitu. Nah itu, jadi yang pelatihan ini pelatihan untuk menjadi pemandu wisata, jadi memandu langsung para pengunjung ya, para wisatawan untuk mengunjungi objek-objek yang ada di sebelah sini dengan penjelasan langsung ya dari pemandu. Nah, nanti Bapak dan Ibu ini kalau dapat sertifikat itu semuanya bisa jadi pemandu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian tujuan pemanduan ya, yaitu memberikan kepuasan dan pengetahuan baru yang dapat menggugah pikiran untuk mengetahui, menyadari, dan menarik minat pengunjung untuk ikut menjaga, melestarikan, serta mempelajari lebih lanjut terhadap objek wisata alam. Jadi tujuannya itu memang untuk memberikan supaya pengunjung yang dari jauh itu kan, misalnya katakanlah saya dari Bogor, saya memang selain ngajar ini memang mau juga lihat objek wisatanya kan. Kalau Bapak sebagai pemandunya, Bapak itu memberikan kepada saya kepuasan tentang pengetahuan objek wisata di sini sampai ke penjelasannya, dan banyak pengetahuan baru yang saya dapat. Misalnya batu bedil ini kan, saya datang ke sini dapat pengetahuan baru dan saya merasa puas gitu. Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu itu ya. Kemudian juga bisa menggugah pikiran, mengetahui, menyadari, dan menarik minat pengunjung untuk menjaga ini lokasi. Jadi kan ada di beberapa tempat memang yang perilaku pengunjungnya itu bukan, mungkin menurut mereka tidak negatif. Misalnya saya ngasih tanda di batu itu, misalnya nama saya Oik 2021, saya tulisin di situ. Kalau Bapak sebagai pemandu yang baik, itu Bapak menjelaskan supaya mereka itu tidak mencoret-coret, membuat hal-hal yang merusak. Kan kalau satu orang, mending kalau saya satu orang datang ke sini nulisin di situ. Kalau 1000 orang datang sini nulisin di situ, semua tulisan semua. Itu yang jadi seorang pemandu itu, jadi tidak memberikan penjelasan ke mereka itu sambil untuk menggugah mereka untuk ikut melestarikan juga, melestarikan objeknya. Saya batu bedil di sini kalau penuh coretan jadi nggak indah lagi, betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Jadi
bagaimana supaya pengunjung itu selain tertarik dapat pengetahuan baru, tapi dia menggugah, kita juga menggugah mereka untuk bisa melestarikan lokasi di sini. Jadi tetap batu berdil yang asli dari sekarang, dari misalnya Bapak lahir berapa? 40 tahun lalu, atau Pak Suhardi 40 tahun yang lalu, masih tetap batu berdilnya sebegini nggak? Atau udah berubah setelah ada pengunjung? Sudah berubah. Misalnya yang perilaku pengunjung yang negatif terkait lokasi ini apa? Yang merubah kondisi objek. Kalau negatifnya apa namanya? Buang sampah sembarang masih. Oh, masih itu ya. Tapi ke objeknya sendiri enggak ya? Ya, itu masih berarti sejak Bapak lahir sampai sekarang masih tetap begini ya. Nah, itu berarti perilaku pengunjungnya masih bisa terkendali ya. Nah, jadi intinya dari pemanduan itu, Bapak juga memberikan motivasi, menggugah ke mereka untuk bisa melestarikan lokasi ini supaya tetap berkelanjutan kegiatan wisata alamnya. Kemudian juga tujuan pemanduan adalah memotivasi wisatawan untuk mengubah perilakunya agar mereka meminimalisir dampak negatif pada objek daya wisata. Ya, sama juga misalnya terkait dengan sampah, Bapak juga bisa sampaikan terkait itu. Jadi wisatawannya bisa meminimalkan perubahan terhadap lokasi ini. Kalau memang banyak sampah, itu memang jadi tidak batu berdil lagi, mungkin tumpukan sampah aja ya. Nah, itu tujuan dari pemanduan. Kemudian unsur-unsurnya di dalamnya itu ada apa aja? Nah, unsurnya itu tentu ada pengunjung ya. Karena ini pengunjung ini ya salah satu sertanan dari interpretasi kita ya. Kalau tidak ada pengunjung, pemandunya bertugas ke siapa ya? Menjelaskannya siapa kalau nggak ada pengunjung? Ya memang harus ada pengunjung. Yang kedua harus ada pemandu. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Nah, harus ada pemandunya. Kemudian ada objek pemanduan. Nah, objek pemanduannya itu apa? Ya di sini batu berdilnya. Ya, batu berdil itu sebagai objek pemanduan. Oke. Kemudian, ini prinsip-prinsip yang harus Bapak Ibu ketahui dalam melakukan interpretasi ya. Yang pertama terkait dengan pemilikan informasi faktual. Ya. Informasi faktual itu tidak ngarang-ngarang gitu Pak. Misalnya ini, Bapak menjelaskan tentang batu berdil ini, kok berbeda-beda ceritanya. Jadi, ya, kalau faktual itu kondisinya memang begitu. Kemudian kalau misalnya budaya warisan nenek moyang di sini ceritanya seperti itu, ya memang faktanya seperti itu. Jadi kalau ada pengunjung datang ke sini tidak menjelaskannya berbeda-beda. Jadi informasinya harus sama dan nyatanya memang seperti itu. Nah, kemudian bisa sumbernya dari hasil penelitian. Kalau memang ada hasil penelitian, tadi saya dengar dari Mas Randa, kalau ini batuan yang terangkat dari bawah terkait dengan pembekuan magma berjuta tahun lalu. Nah, itu saya baru dapat informasinya kan. Itu juga informasi, mungkin itu informasi dari hasil penelitian kan. Tapi boleh juga informasi yang sekarang yang berdasarkan informasi yang dari nenek moyang apa Pak kira-kira? Siapa yang bisa? Dari sini dulu. Kalau yang tidak tertulis gitu, ceritanya apa di sini? Pak Zulpani ya? Ya. Kalau setahu saya cerita dari kakek dulunya. Ya. Cerita kejadian kapal katanya. Oh, kapal. Kapal terbalik katanya. Kapal terbalik di sini. Ya. Memang ada Pak kalau dilihat dari bentuknya. Bentuknya kasat mata kita kan ada bekas rantai gitu kan. Ada bekas rantai. Ya. Bekas itu buat muatan dia. Muatannya. Gitu. Semuanya jadi batu kan. Tapi bentuk perahunya ada juga. Ada berbentuk. Oke. Oke. Ya. Nah, Nah, itu berarti informasi faktualnya ada yang tertulis. Bapak yang dikatakan tadi ya, tertulis. Kalau Bapak yang bilangnya Pak Sultani, Pak Zul, ya, Pak Zul bilang
ini dari cerita nenek moyang. Berarti itu kan banyak yang tidak tertulisnya ya. Kalau legenda-legenda itu banyak yang tidak tertulis ya. Tapi itu bisa dijadikan sebagai informasi faktual ya. Memang kondisinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian termasuk kepercayaan tadi Bapak bilang ya, dari yang sudah tumbuh di masyarakat ya, bahwa memang batu itu diperintahkan untuk bunyi gitu kan. Nah, itu juga salah satu. Kemudian persepsi Bapak dan Ibu terkait dengan objek itu juga faktual. Jadi informasi yang terkait dengan objek seluruhnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik lisan maupun tulisan, itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi ya. Dan itu informasinya harus faktual. Nah, prinsipnya di dalam pemanduan itu informasinya harus faktual ya. Jadi kalaupun ada sedikit perbedaan ya, tapi tidak jauh-jauh amat gitu Pak ya. Ya, karena faktanya memang seperti itu. Kemudian kemampuan dari pemandu untuk mengungkapkan kebenaran melalui informasi yang dimiliki. Memanfaatkan informasi untuk menunjukkan keterkaitan antara objek yang sedang diinterpretasikan dengan para pengunjung. Jadi informasi yang ada, kemudian dengan objek yang ada, dijelaskan keterkaitannya. Kemudian kemampuan untuk membujuk agar pengunjung menjadi tertarik ya. Dan di sini ya letaknya apa? Mungkin keterampilan yang akan terasah kalau itu sudah dilakukan berulang-ulang. Jadi tahu kalau misalnya pengunjung atau wisatawan ini tertarik nggak sih? Kalau misalnya banyak yang ini misalnya dari 20 orang mengunjungi satu tempat, tapi yang 10-nya kemana aja perhatiannya, tidak memperhatikan Bapak dan Ibu, berarti kemampuan untuk menarik perhatian mereka dari diri kita masih kurang gitu. Nah, itu yang harus terus diasah. Kemudian pemandu juga harus memiliki pemahaman tentang ketertarikan pengunjung ya. Sebenarnya kalau pengunjung yang datang ke sini misalnya, kemudian objeknya sama batu bedil, nah dari sisi mana mereka mau tertariknya? Kita sudah bisa melihat apakah mereka, kalau misalnya anak-anak ya, anak-anak diceritain ini dari segi ilmiah tertarik enggak? Kalau anak-anak kurang kan? Kurang. Tapi kalau orang dewasa itu kemungkinan ada ketertarikan. Tetapi kalau anak-anak, mereka cuma lihat main sama bentuknya aja mungkin ya, masih hanya sebatas itu. Jadi kita harus tahu siapa pengunjungnya ya, kriteria pengunjungnya. Kemudian menyampaikan penafsiran secara utuh, tidak memberikan kesan bahwa kita hanya paham betul tentang apa yang sedang ditafsirkan. Nah tadi biasanya memang seorang pemandu itu informasi dasarnya terkait objek itu sudah harus menguasai ya, harus dikuasai ya informasinya, sehingga tidak asal-asal ya, tidak kesana kemari cara penjelasannya, sehingga tidak juga multitafsir ya apa yang disampaikan. Itu prinsipnya. Kemudian etika ya. Etika itu ada etika umum ya, ada etika yang memang sudah disepakati oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia ya. Nah, kita yang kalau yang etika umum itu ini satu, kebenaran dan kejujuran berkenaan dengan semua informasi yang diberikan kepada wisatawan. Jadi kebenaran dan kejujuran itu yang harus dipegang teguh ya sama Bapak dan Ibu kalau sebagai pemandu. Dan saya pikir karena ini umum di semua juga, jujur dan benar itu memang hal yang dasar ya Pak ya, dalam segala hal ya, termasuk dalam pemanduan. Kemudian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan yang dipromosikan. Nah, di sini sudah ada yang membuat ini enggak media promosi, misalnya selebaran lah atau leaflet atau poster. Belum ya. Tapi yang dipasang di sana baliho itu terkait penjelasan di sini bukan? Yang baliho Pak? Oh yang geopark ya. Ya artinya, nah isi dari baliho sana itu
harus sama dengan kondisi yang ada ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan pemanduan itu tidak berbeda dengan apa yang isi di baliho itu. Ya, informasi yang Bapak Ibu sampaikan di dalam baliho dengan yang diucapkan itu harus sesuai. Ya. Bahkan dengan keberadaan Bapak dan Ibu itu lebih menjelaskan, gitu ya. Kemudian hubungan yang etis dengan penduduk setempat ya, karena Bapak Ibu dari lokasi setempat, biasanya hubungan baik tentang adat istiadat itu lebih paham Bapak Ibu ya. Artinya berbeda dengan saya yang datang dari Bogor. Dari Bogor belum tahu adat istiadat di sini. Jadi punten ya. Kalau punten itu bahasa Sunda, mohon maaf gitu. Kalau misalnya di sini adat di sini saya juga belum tahu. Jadi artinya kalau perilaku kita memang kalau berbeda, memang kadang-kadang awal-awal ya mungkin merasa gimana ya. Tapi kalau sudah kenal gitu, kita juga tahu. Kalau saya baru satu malam ya di sini belum tahu ada istiadat di sini. Jadi jelas mungkin kalau saya jadi pemandu ke lokasi ini langsung jadi pemandu, saya nggak tahu adat istiadat ya, banyak yang tidak etisnya yang saya laksanakan gitu. Kemudian hubungan baik dengan rekan industri, maksudnya di rekan industri wisata ya. Kemudian berhubungan baik dengan wisatawan dan memasuk pertimbangan budaya ya, termasuk hal-hal yang terkait dengan budaya ya. Kemudian ada pertimbangan lingkungan dalam pelaksanaan wisata supaya bisa berkelanjutan. Jadi seperti tadi perilaku hidup sehat dan bersih ya, tidak membuang sampah di seberang tempat. Tapi di sini udah tersedia tempat sampahnya? Udah. Tapi masih ada yang perilaku yang tidak membuang sampah di tempatnya ya. Ya, tapi saya lihat di sini cukup bersih. Atau karena nggak ada pengunjung? Bukan. Atau ramai. Sabtu Minggu. Tapi dibersihkan ya. Oh ya. Berarti petugasnya yang tepuk tangan untuk petugasnya di sini. Ya. Nah, sekarang ini ada kode etik yang pramuwisata. Ini sudah kesepakatan Perhimpunan Pramuwisata Indonesia ya, dalam munasnya dia ada beberapa yang disepakati ya. Jadi perilakunya harus kode etik itu kata panduan perilaku ya bagi pramuwisata. Itu yang pertama, menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara dan kebudayaan. Jadi nama baik kita, daerah Belitung, kemudian negara Indonesia, kemudian juga budayanya ya. Jadi kesan penilaian baiknya itu tetap harus dijaga. Ya, yang khawatirnya itu gini, kalau pengunjungnya dari luar kita, mereka kan sebenarnya tidak banyak mengerti tentang bahasa. Yang mereka lihat kan, kecuali kalau ada penerjemah ya. Tapi kalau tidak ada penerjemah, mereka tuh hanya bahasa isyarat dan lihat perilaku kita, hanya melihat. Jadi ini yang harus kita jaga ya. Kemudian menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih, berpenampilan simpatik ya. Kemudian ya wangi agak ya, ini mungkin hal-hal yang sifatnya terkait kebersihan, kerapian, keindahan gitu ya, yang terkait dengan diri pemandunya. Kemudian menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian bangsa Indonesia ya. Nah, mungkin ini nanti bagaimana teknik-tekniknya supaya bisa bergembira, sopan, nanti di materinya Pak Asep ya, yang terakhir. Ada teknik pemanduan itu gimana ya caranya, nanti diajarin sama Pak Asep. Kemudian memberikan pelayanan dan perilaku yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tips. Ini memang ini yang mungkin kecil ya Pak ya, tapi kesan di wisatawan itu kurang bagus memang. Ya ini yang harus kita jaga ya. Itu hanya kecil misalnya mereka, tapi kesan ceritanya kesana kemari
itu kurang bagus. Jadi itu yang harus dijaga. Kemudian tidak menjajakan barang dan meminta komisi. Nah itu sudah jelas ya. Kemudian memahami latar belakang asal-usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisata agar mematuhi hukum, peraturan, adat, kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek. Ya ini kalau pengunjungnya anak-anak seperti apa, kalau orang dewasa seperti apa, kalau orang asing seperti apa, itu nanti dikasih pemanduan lebih jelas ya Pak. Kemudian menghindari timbulnya pembicaraan atau pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras, dan sistem politiknya. Kadang-kadang gini Bapak dan Ibu, memang kita kalau lihat orang asing memang selalu dalam persepsi kita yang mereka mungkin tidak tahu kalau kita bercanda ya. Mereka tidak tahu kalau kita bercanda dan dilihatnya dari perilaku ya. Kalau dari bahasa mungkin mereka nggak terlalu paham. Tapi ini yang harus menjadi perhatian ya, harus dijaga. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan selama pemanduan itu mereka juga mengamati ya. Apalagi kalau misalnya bahasa kita, misalnya orang asing datang ke sini, kita bisa bahasa Inggris ya, atau bahasa mereka, negara mereka. Kita kadang-kadang misalnya mereka datang ke sini kan tujuannya mau wisata. Walaupun misalnya katakanlah gini, ada yang datang dari Spanyol, datang ke sini, belum tentu orang Spanyol semuanya senang sepak bola. Terus kita bilang kita misalnya sekarang lagi kompetisi Barcelona dengan Real Madrid gitu, kita cerita itu, belum tentu mereka tuh paham. Karena tujuan mereka datang ke sini mau wisata. Nah, kita menghindari pembicaraan yang menyimpang dari objek yang punya kita. Yang tujuan mereka datang ke sini bersenang-senang itu, melihat suasana di sini, melihat objeknya yang mau mereka ketahui gitu. Dengan pembicaraan kita yang menyimpang dari itu sudah menjadi kesepakatan di pramu wisata itu tidak dibenarkan gitu. Jadi pembicaraannya ya tentang kegiatan kita ya. Jadi apalagi kalau sampai ke perselisihan masalah agama, masalah ras, itu sama sekali harus dihindari. Termasuk yang masalah politik ya. Misalnya ada orang datang ke sini dia paham politik juga, kan tujuannya bukan untuk wisata ya. Nah, gitu. Tujuannya bukan untuk itu, maksudnya untuk wisata maksudnya. Ya, kalau musim kampanye ya jangan dibilang di sini mau pemilihan gubernur atau bupati, jangan. Ya tentang batu kecil aja gitu. Kemudian tidak dibenarkan mencemparkan nama baik perusahaan, teman seprofesi dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Nah ini mungkin kalau di sini sudah berkembang, sudah punya pesaing dengan tempat lain, misalnya mau di sini banyak pengunjungnya, kita menjelekkan teman lain, itu enggak boleh. Kemudian tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan, apalagi ini. Nah ini memang kesan kita memang kalau dikasih oleh-oleh sama orang sangat senang ya, tetapi kalau kita meminta itu sangat tidak dibenarkan bagi seorang pramu wisata ya. Kemudian pada saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. Nah, mungkin setelah perpisahan mereka bisa mengajak tetehnya, apalagi bibinya dan seterusnya, gitu kan, datang lagi ke sini. Nah itu memberikan kesan yang baik pada saat perpisahan. Materi saya udah, Pak Abidin ya. Sebenarnya Pak, saya tidak ada yang terlalu penting ditanyakan, ya. Tapi kalau mikrofon sudah dipegang gini, baik sedikit saja ya. Mungkin tidak terlalu ini kaitan dengan batu bedil tadi. Mungkin dari Pak Julpani sudah menyampaikan masalah batu bedil. Ya.
mungkin secara filosofinya mungkin sudah disampaikan Pak Zulfani. Cuman saya menambahkan saja bahwa saya pribadi memang percaya di samping secara faktual juga secara explore mungkin dari orang tua, kakek mendengar cerita bahwa batu bedil ini memang sudah lama. Bahkan batu bedil ini kalau saya amati sesuai dengan faktual itu memang batu bedil pernah menjadi tempat ramai gitu Pak. Konon katanya bahwa batu bedil ini salah satu tempat masuknya tokoh agama melalui batu bedil ini. Kekuatan? Masuknya tokoh agama ke Belitung ini agama. Melalui batu bedil ini. Oh, gitu. Ya. Yang kedua, secara faktual yang kita lihat itu kan kelenteng atau kelenteng yang ibadahnya ya, Konghucu. kelenteng itu 2 tahun yang lalu mungkin pernah dipindah ke ibu kota kan. Ya. Ternyata kelenteng itu dikembalikan ke asalnya, ke sini lagi. Di sini. Konon juga katanya bahwa itulah kelenteng yang pertama di Belitung yang tertua. Kalau orang Jawa kayak itu namanya ya. Ya, kelenteng juga Pak. Iya. Ya. Nah, Tempat ibadah orang itu ya, Tionghoa. Ya. jadi menurut saya itu memang batu bedil ini memang pernah menjadi tempat yang ramai, bahkan ya banyak lah pemakaman di sekitar situ juga kan. Nah, itu hanya penambahan saja kan. Mungkin yang kedua terkait dengan apa yang Bapak sampaikan dengan kami tadi. Ya. Ini kan baru pembukaan. Kalau saya tangkap, pertama memang karena baru pembukaan, kami ini kan masyarakat yang baru inilah. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bahasa, Ya. ataupun Ah, ya macam-macam kekurangan kami kan. ya. Mungkin yang lambat kami merubahkan mengenai etika tadi mungkin kan. Ya. Kebiasaan kami di dalam menerima wisata dari luar mungkin kan. Ya. Nah, mungkin itu aja Pak. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari Pak Samsidi. Pak Syamsudi. Samsidi. Samsidi. Iya. Oke, Pak Samsidi. Oke, terima kasih Pak Samsidi. Jadi tadi informasi tambahan tidak tertulis ya, informasi faktual tapi tambahan tidak tertulis yang disampaikan Pak Samsidi itu kategorinya itu. Itu juga bisa menjadi bahan informasi ya. Tetapi mungkin kalau di kelompok ini cerita Pak Samsidi itu harus sama nanti. Artinya informasi faktualnya harus sama walaupun itu tidak tertulis ya. Ya, artinya mungkin itu juga karena misalnya terkait dengan masuknya penyebaran agama lewat sini, pintunya di Batu Bedil itu bisa menjadi salah satu informasi faktual yang kalau memang sudah ada ditulis ya syukur, kalau tidak ditulis yang belum pernah ditulis, tetapi yang tidak ditulis itu juga harus mengandung kebenaran ya. Jadi semuanya di sini sudah tahu bahwa memang informasinya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bahasa, memang ini konsep Pak ya. Sudah azan ya. Ya. 2 menit lagi mungkin ya menanggapi yang ini. Jadi kalau terkait bahasa memang tadi masih banyak bahasa yang mungkin nggak cocok ya dengan Bapak dan Ibu, tapi kalau memang mau ya ya kalau belum dimengerti nanti tanya aja ya
Maksudnya di luar ini juga boleh tanya. Kita di sini 4 hari memang apa? Bukan sebagai narasumber, sebagai sumber informasi segala tahu enggak, tapi boleh ditanya gitu Pak. Kalau ya betul Pak Asyid ya, boleh ditanya ya apa aja yang terkait wisata alam, karena Pak Asyid ini salah satu apa bidang minatnya ya, kemudian kompetensinya di wisata alam. Kalau saya mungkin sebagian kecil aja tahu, tetapi kalau tidak tahu jangan nggak tanya gitu, nanya boleh. Oh, bahasa asing. Oh, ya interpretasi. Ya, nanti mungkin ya interpretasi sebenarnya itu kan yang tadi tuh kalau definisinya kan menafsirkan objek wisata alam lah gitu. Menafsirkan objek wisata alam, menjelaskan. Jadi kalau kita pemandu menjelaskan gitu. Menjelaskan objek wisata alam. Kegiatannya interpretasi orangnya interpreter, tapi kalau di sini pemanduan itu interpretasi juga, tapi secara langsung memandu ya, pemanduan itu ya kan yang tidak langsung bisa melalui media interpretasi papan informasi dan seterusnya. Tapi nanti lebih lanjutnya bisa kita gali lagi di teknik pemanduan, kemudian program pemanduan itu lebih ini gitu Pak. Nanti ada Bapak juga nulis-nulis terkait yang tadi informasi tentang Batu Bedil ini, nanti Bapak tuliskan di potensi objek wisatanya apa, nah, Batu Bedil ini apa dan seterusnya, nanti dituliskan. Nanti ada tugas kelompok nanti di penugasan besok. Mungkin itu aja dari saya. Udah azan tadi, pertanda azan. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Kalau masih ada yang ditanyakan di luar ini, kita boleh ngobrol-ngobrol ya Pak. Terkait dengan konsep, terkait dengan wisata alam, terkait dengan pengembangan wisata alam, mungkin tidak termasuk di materi ini, tapi kalau diskusi bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya penyampaian saya kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.